Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua baik ya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu, kira-kira siapa yang sakit di kelas ini? Atau ada yang izin? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada, berarti kita lengkap ya di kelas ini, semuanya hadir. Baik, sebelumnya, dulu nih, saya ingin coba mengingatkan kembali, siapa yang pernah belajar tentang konsep segitiga? Nah, saya punya beberapa hal yang akan saya ajukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kalian. Oke, coba ingat-ingat. Kira-kira nih, benda apa saja yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar rumah kalian atau sekolah ini yang memiliki bentuk segitiga? Yo, siapa yang bisa? Ya, betul. Ada atap rumah. Oke. Mungkin topi ulang tahun ya. Kalau ada yang pernah ulang tahun, dipakein topi gitu kan, bentuknya mirip segitiga. Apalagi? Nah, betul. Petunjuk jalan. Nah, biasanya kan segitiga tuh bentuknya. Oke, dan lainnya. Good, mantap. Nah, selanjutnya kira-kira kita kan dulu pernah belajar tentang jenis segitiga ya. Dalam segitiga itu ada segitiga apa aja sih? Oke, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan satu lagi apa tuh? Segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita akan coba pelajari. Tapi sebelumnya saya ingin tanya lagi satu lagi. Sebutkan yang kalian tahu tentang bagian-bagian segitiga. Ada apa aja tuh dalam segitiga? Ada sisi, ya sisi. Ada tingginya, oke. Ada alasnya, oh iya. Terus ada yang miring tuh, namanya apa yang miring? Hipotenusa, betul. Apalagi? Sudutnya, betul. Nah, kenapa segitiga yang terakhir tadi disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya ada yang membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nih, seperti ini di sini. Siku-siku 90 derajat. Oke? Nah, kalau kalian sudah mencoba mengingat hal-hal tersebut, bisa dong memahami ini. Nah, saya ingin coba menjelaskan nih, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonometri dan peranannya dalam membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Yang kedua, menggunakan identitas dasar trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Itu kompetensi dasarnya. Dan tujuan kita apa sih memulai pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini tuh untuk apa gitu? Nah, kita perlu tahu juga. Coba kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, mudah-mudahan yang diharapkan kita mampu menjelaskan konsep identitas trigonometri, mampu menyebutkan identitas dasarnya, serta menerapkan identitas trigonometri itu untuk membuktikan identitas trigonometri yang lainnya. Oke? Kita sudah tidak sabar sepertinya ingin melihat ke slide selanjutnya ya. Oke, nah ini. Tapi sebelum kita masuk ke slide ini, nah saya punya beberapa LKS yang akan saya bagikan pada kalian. Dan sebelum saya bagikan LKS-nya, silakan kalian bentuk kelompok dulu.
Oke, bentuk 5 kelompok aja deh, terserah mau siapa aja, bebas. Sudah? Nah, saya akan bagikan LKS-nya. Oke? Nah, semua kelompok sudah dapat LKS-nya ya. Baik. Sekarang semua perhatikan ke depan. Coba lihat gambar ini. Ini adalah segitiga ABC. Oke, ada A, B, dan C. Dengan sisi-sisinya di depan sudut A, di depan sudut alfa, di depan sudut alfa adalah A kecil, di depan sudut B adalah B kecil, depan sudut C adalah C kecil. Coba kita lihat di depan sudut A atau alfa. Itu ada A kecil ya. Ketika dia dihubungkan dengan sudut yang lain, apa yang akan terjadi? Nah, sebelumnya kita kan pernah belajar tentang sin, cos, dan tangen. Oke, coba sebutkan sin alfa itu apa sih? Sin alfa adalah sin depan per miring. Oke, depan apa? Depan sudut alfa. Depan sudut alfa itu apa? A kecil. Oke, yang miring adalah hipotenusa. Yang miring panjangnya adalah B. Maka sin alfa adalah A per B. Good, mantap. Siapa yang bisa tebak cos alfa dan tangen alfa berapa? Ya, cos alfa adalah bawah per miring atau C per B. Tangen alfa adalah depan per bawah atau A per C. Good, mantap. Pintar-pintar semua kayaknya ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Siapa yang pernah belajar tentang teorema Pitagoras? Wah, pasti udah pada hafal nih, insya Allah. Coba lihat, diberikan segitiga ABC. Berdasarkan segitiga ini, teorema Pitagoras yang dapat kita rumuskan adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Oke, sip, keren. Nah, dari sana kita bisa menemukan hal-hal yang ada pada LKS, pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS nih. Coba kalian kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Silakan. Jika ada pertanyaan, boleh mengacungkan tangan. Oke? Nah, sudah? Nah, jika sudah, siapa nih kelompok yang mau maju duluan? Tentunya biasanya yang softnya paling depan kalau sholat tuh kan paling banyak dapat pahala ya. Nah, sekarang yang paling duluan mau ke depan, siapa nih kelompoknya siapa? Bakal dapat nilai paling banyak juga, insya Allah. Oke, sip. Sudah ya. Nah, kira-kira ada yang berbeda nggak jawabannya atau caranya dari apa yang dikerjakan oleh kelompok satu tadi? Oke? Oke. Nah, alhamdulillah beres ya semuanya. Bagian A, B, dan C sudah beres kita kerjakan. Selanjutnya saya akan coba berikan beberapa soal yang insya Allah bakal ngetes nih. Saya ingin coba tes sejauh mana kalian bisa memahami materi yang kita pelajari bersama tadi. Oke? Nah, ayo mari kita evaluasi bersama. Ini ada 4 soal, silahkan kerjakan sebisanya, semampunya. Kalau misalkan saya coba kasih 15 menit ya. Dalam 15 menit kalian tidak mampu mengerjakan salah satu soalnya, tinggalkan saja. Yang penting cepat mengumpulkan. Oke, saya hanya ingin tahu seberapa jauh kalian memahami materi hari ini. Oke? Sudah ya, sudah 15 menit. Nah, alhamdulillah. Dari apa yang kita pelajari tadi, kira-kira siapa yang mau menyebutkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini apa? Nah, oke. Yuk, yang pertama apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Good. Ada lagi? Ya. 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, mantap. Yang terakhir, ketiga, 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Keren. Alhamdulillah. Keren semua kesimpulannya. Bagus, mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami ya.
Nah, jadi ada 3 kesimpulan tadi. Sebetulnya itu adalah rumus dari identitas trigonometri. Boleh dihafalkan, boleh dipahami konsepnya. Maksudnya, jika memang aku merasa kurang bisa menghafal, nah, silahkan pahami dari konsepnya. Jadi, akan lebih baik jika kita memahami konsepnya. Jadi, ketika kita melupakan itu suatu hari, tapi kita hafal konsepnya, oh segitiga perbandingannya ada sinus, kosinus, tangen. Nah, nanti dari sana kita bisa kembangkan lagi. Oke? Mantap ya. Sip, lanjut. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, kira-kira ada yang masih bingung nggak? Atau siapa yang ingin coba bertanya? Nah, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kelas hari ini selesai sampai sini. Mudah-mudahan di kelas minggu depan kita akan mempelajari soal grafik trigonometri. Nah, di grafik ini kita bakal mempelajari soal yang lebih ramai lagi. Konsepnya memang agak rumit, tapi mudah-mudahan ketika kita belajar dari konsep awal, kita nggak masalah lah gitu, nggak akan terlalu mempermasalahkan itu, karena kita akan belajar menggambar juga minggu depan. Oke, tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari, dan apa yang kita coba lakukan hari ini tuh nggak jadi teori-teori aja. Mudah-mudahan itu bisa kalian coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, semangat terus ya. Dan terakhir, salam matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.